Assalamualaikum, halo minasan, welcome to my channel Kudeta Film. Kali ini kita akan membahas sebuah anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba Season 1. Merupakan serial anime yang diadaptasi dari seri manga Jepangnya. Tanpa panjang lebar, kita langsung ke ceritanya. Anime ini dimulai dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang harmonis, yang terdiri dari seorang anak bernama Kamado Tanjiro bersama ibu dan kelima adiknya. Tanjiro setiap hari pergi ke desa di bawah gunung untuk menjual kayu bakar. Tanjiro memiliki penciuman yang kuat, sehingga banyak warga yang selalu membutuhkan bantuannya. Sehingga suatu hari dia pulang kemalaman dan diajak menginap oleh salah seorang warga. Saat dia kembali pagi harinya, dia mencium bau darah. Tanjiro sangat kaget dan syok karena mendapati seluruh keluarganya sudah berlumuran darah. Semua keluarganya mati kecuali satu adiknya. Tanjiro berlari menuruni gunung menggendong adik perempuannya bernama Nezuko untuk mencari dokter. Di perjalanan, tiba-tiba Nezuko berubah menjadi iblis dan menyerang Tanjiro. Tanjiro sangat bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba muncul seorang pemburu iblis yang ingin membunuh Nezuko bernama Tomioka Gyu. Gyu menjelaskan kepada Tanjiro bahwa Nezuko berubah menjadi iblis karena lukanya yang tercampur dengan darah iblis. Tanjiro berusaha melindungi Nezuko dari serangan Gyu, tapi tak berhasil. Saat menyaksikan Tanjiro jatuh, Nezuko mendapatkan kembali kesadarannya dan berusaha menolong Tanjiro. Gyu terperangah melihat hal itu dan memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk hidup. Gyu menyuruh Tanjiro menemui seorang kakek bernama Sakonji Urokodaki di kaki Gunung Sagiri. Sedikit penjelasan, pemburu iblis adalah organisasi yang diciptakan untuk membasmi iblis yang dipimpin oleh Kagaya Ubuyashiki. Mereka melatih tubuh mereka agar dapat melampaui para iblis. Di dunia Demon Slayer, iblis adalah makhluk yang merasakan manusia. Mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat besar dan dapat memulihkan luka mereka. Setiap iblis memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda dan dapat mati jika terkena sinar matahari. Untuk membunuh mereka, harus menggunakan pedang khusus. Kembali ke cerita, selanjutnya Tanjiro melakukan perjalanan menuju kakek Sakonji sambil menggendong Nezuko dalam keranjang. Saat di perjalanan, Tanjiro tiba-tiba mencium bau darah dan dengan cepat menghampiri rumah yang berada di sana. Terlihat seorang iblis yang sedang memakan daging manusia. Tanjiro terlibat perkelahian hebat di sana dengan iblis itu. Di tempat lain, Nezuko berusaha menahan rasa laparnya yang melihat mayat manusia. Untung dia segera sadar dan membantu Tanjiro yang terpojok oleh iblis tadi. Mereka berhasil mengalahkannya dan saat matahari terbit, iblis itu mati terbakar dan menjadi abu. Di sana Tanjiro bertemu dengan kakek Urokodaki dan dia adalah salah satu dari guru yang melatih orang-orang untuk menjadi pemburu iblis. Mereka kemudian pergi ke Gunung Sagiri dan guru Urokodaki menguji kekuatan dan tekad Tanjiro. Tanjiro berusaha sangat keras untuk menjadi pembasmi iblis. Hal ini agar dia dapat mengembalikan kembali Nezuko menjadi manusia. Saat mereka mengalahkan iblis pertama yang mereka temui, Nezuko masih tertidur dan belum bangun-bangun.
Setiap pagi Tanjiro berlatih dengan tekun. Hal ini untuk mempersiapkan dia mengikuti seleksi selanjutnya sebagai pemburu iblis di Gunung Fuzikasane. Hari demi hari Tanjiro semakin kuat dan lincah. Penciumannya juga semakin tajam. Selain itu dia juga berlatih menggunakan pedang. Waktu terus berjalan dan Nezuko terus tertidur. 1 tahun berlalu dan Tanjiro sudah melewati latihan yang berat bersama guru Orokidaki. Latihan terakhir, Tanjiro harus dapat membelah sebuah batu berbentuk bulat yang ukurannya sangat besar. Tanjiro berusaha memotongnya dengan pedang, tapi batu itu sangat kuat. Walau sudah melewati setengah tahun, batu itu tetap tidak terbelah. Tiba-tiba muncul roh seorang pria yang sangat kuat dan memakai topeng rubah bernama Sabito. Selain itu muncul juga roh seorang anak perempuan bernama Makomo. Makomo memberitahukan kesalahan-kesalahan dan memperbaiki gerakan-gerakan buruk Tanjiro. Sabito dan Makomo adalah anak-anak yang diadopsi oleh guru Orokidaki sebelumnya. Setengah bulan sudah berlalu. Akhirnya Tanjiro berhasil menebas batu besar itu. Saat dia berhasil menebas batu besar itu, kedua roh pun menghilang. Tanjiro telah berhasil menyelesaikan latihannya. Selanjutnya Tanjiro pergi meninggalkan Nezuko yang masih tertidur dengan guru Orokidaki untuk mengikuti seleksi terakhir ke Gunung Fuzikasane. Sebelum pergi, Tanjiro dibekali sebuah pedang khusus dan juga topeng rubah. Sesampainya di Gunung Fuzikasane, terlihat banyak peserta yang sudah ada di sana. Tes seleksi pun dimulai, di mana mereka akan dilepaskan di gunung itu yang di dalamnya terdapat para iblis yang sudah ditangkap oleh pemburu iblis. Iblis-iblis tersebut terperangkap di gunung karena takut dengan bunga wisteria yang mengelilingi gunung itu. Tanjiro dan peserta lainnya harus dapat bertahan hidup selama 7 hari untuk dapat lolos seleksi. Saat memulai, Tanjiro diserang oleh 2 iblis, tapi dia berhasil menebas kepala kedua iblis itu. Selanjutnya Tanjiro mencium bau iblis yang sangat busuk. Dia kaget karena belum pernah melihat iblis seperti itu sebelumnya. Guru Orokidaki pernah menjelaskan, iblis semakin kuat berdasarkan banyaknya manusia yang dia makan. Iblis itu sedang mengejar salah satu peserta dan Tanjiro berusaha menyelamatkannya. Iblis itu melihat topeng rubah yang dipakai Tanjiro dan mengetahui Tanjiro adalah salah satu dari murid Orokidaki. Iblis itu menjadi sangat marah karena dia mengingat guru Orokidaki lah yang mengurung dia selama 47 tahun di gunung itu. Dia sudah tinggal di sana dan memakan 50 manusia dan 13 diantaranya adalah murid Orokidaki yang menjadi peserta seleksi sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah Sabito dan Makumo. Mendengar itu Tanjiro sangat marah lalu menyerang iblis itu. Setelah itu terlihat roh anak-anak yang mati dimakan kembali ke Gunung Sagiri termasuk Sabito dan Makumo. Setiap pemburu iblis mempunyai jurus masing-masing atau biasa disebut dengan teknik pernafasan. Teknik pernafasan ini dipraktekkan dan diajarkan oleh pasukan pemburu iblis secara turun-temurun. Tentu saja jurus teknik pernafasan air milik Tanjiro dan Giyu merupakan ajaran dari guru Orokidaki. Selanjutnya Tanjiro berhasil sampai ke titik akhir dan terlihat hanya 4 orang yang selamat dan berhasil melewati seleksi itu. Mereka resmi menjadi pasukan pemburu iblis yang kemudian mendapatkan gagak Kasugai, yaitu gagak yang dapat dipakai sebagai alat komunikasi dan juga dapat memilih biji besi yang digunakan untuk membuat pedang. Selain itu mendapatkan baju, di mana baju ini terbuat dari bahan khusus yang tahan kelembapan dan api serta cakar dan gigitan iblis yang lemah. Tanjiro pun pulang dan disambut oleh Nezuko yang sudah terbangun dari tidur panjangnya.
Guru Orokidaki menjelaskan kondisi Nezuko, di mana dia dapat memulihkan tenaganya dengan tidur tanpa memakan daging dan meminum darah manusia. Beberapa hari kemudian, datang seorang pria bernama Haga Nezuka yang mengantarkan pedang yang terbuat dari biji besi yang dipilih Tanjiro sebelumnya. Pedang Nichirin adalah pedang khusus yang dapat membunuh iblis, di mana pedang ini dapat berubah warna tergantung pemiliknya serta memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Saat Tanjiro memegang pedangnya berubah menjadi warna hitam, di mana sangat jarang yang memiliki warna seperti itu. Tiba-tiba datang burung gagak Kasugai yang membawa perintah dari atasan pemburu iblis kepada Tanjiro untuk memeriksa kota di sebelah timur laut yang dimana setiap malam para gadis selalu menghilang. Ini adalah misi pertama Tanjiro sebagai pemburu iblis. Hari selanjutnya Tanjiro pun berangkat menuju kota bersama Nezuko. Dan sebelum berangkat, Guru Orokidaki menjelaskan bahwa ada jenis iblis yang dapat merubah bentuk menggunakan sihir khusus yang disebut dengan seni darah iblis. Selain itu, ada juga satu iblis yang hanya dapat membuat manusia menjadi iblis dengan darahnya. Inilah yang Tanjiro cari, karena sepertinya dia juga bisa mengubah kembali iblis menjadi manusia. Yaitu iblis pertama yang muncul jutaan tahun lalu. Dia bernama Kibutsuji Muzan. Sesampainya di kota yang dimaksud, Tanjiro bertemu dengan Kazumi. Kazumi adalah orang yang tunangannya diculik oleh iblis. Tanjiro pun segera menyelidikinya. Saat Tanjiro menyusuri jalan, dia mencurigai suatu tempat yang mana tercampur bau manusia dan bau iblis. Saat dia menusuk pedangnya ke arah tanah, dia berhasil mendapatkan gadis yang diculik. Iblis itu pun menampakkan dirinya. Tanjiro bersiaga untuk bertarung dengan iblis itu yang tiba-tiba muncul 3 iblis dengan wujud yang sama menyerang Tanjiro. Nezuko pun ternyata ikut membantu Tanjiro dan akhirnya mereka berdua dapat mengalahkan iblis itu. Tanjiro dan Nezuko pun menjalankan misi selanjutnya, yaitu bertempat di Asakusa Prefektur Tokyo. Sesampainya Tanjiro di sana, tiba-tiba dia mencium bau busuk iblis. Itu adalah bau yang sama yang dia cium di rumahnya dulu. Ini adalah bau iblis yang dia cari yang telah mengubah adiknya menjadi iblis. Tanjiro akhirnya menemukan Kibutsuji. Saat akan menyerangnya, Kibutsuji seakan-akan menyamar dan berbaur menjadi manusia. Tanjiro benar-benar terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Tangan Kibutsuji dengan cepat menggores leher orang yang lewat dan tiba-tiba orang itu segera berubah menjadi iblis dan dia mengamuk, seisi kota pun menjadi panik. Tanjiro segera menyekap dan menahan iblis itu. Saat melihat ke belakang, Kibutsuji sudah tidak ada. Polisi yang tidak tahu apa-apa mendatangi dan mengamankan pria itu. Tapi Tanjiro tidak bergeming dan tetap menahan tubuh iblis itu. Tanjiro sangat putus asa karena dia tidak tahu ingin membunuh pria itu atau tidak. Tiba-tiba muncul bayangan bunga yang mengacaukan polisi itu. Dan itu adalah ulah dari Tamayo dan Yushiro. Mereka sudah mengamati Tanjiro sedari tadi dari sebelah jalan. Mereka adalah 2 iblis dan juga seorang dokter yang berniat membantu Tanjiro. Di sisi lain, Kibutsuji memanggil kedua ajudannya yang diperintahkan untuk membunuh Tanjiro. Yushiro pun mengajak Tanjiro ke kediamannya bersama Tamayo. Mereka memasuki area yang dilindungi oleh sihir. Kedua iblis yang menolong Tanjiro menjelaskan bahwa mereka sudah dapat mengendalikan diri jika melihat daging dan darah manusia. Dan juga terlepas dari kutukan Kibutsuji, di mana kutukannya adalah setiap manusia yang diubah menjadi iblis oleh Kibutsuji Muzan dan menyebut namanya, maka mereka akan segera mati. Tamayo ingin meneliti darah Nezuko dan dia berjanji akan menemukan obat untuk mengembalikan manusia yang menjadi iblis. Beberapa saat kemudian mereka diserang oleh ajudan Kibutsuji yang berhasil menemukan tempat mereka berada.
Mereka adalah Yahaba dan Susamaru. Tanjiro pun diserang dengan bola secara bertubi-tubi. Tak ada celah Tanjiro untuk membalas serangan Susamaru. Yushiro membantu Tanjiro dengan memindahkan kekuatan penglihatannya kepada Tanjiro, sehingga Tanjiro dapat melihat tanda panah yang menggerakkan bola itu, dan tanda panah itu dibuat oleh iblis lain yaitu Yahaba. Tamayo ikut membantu dan dengan kekuatan ilusinya ia membuat Susamaru menyebutkan nama Kibutsuji dan mengaktifkan kutukannya. Kibutsuji no shoutai wo gozonji nano desu ka? Damarete yori mo tsuyoi! Kibutsuji-sama! Setelah mereka berhasil, Tanjiro pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Tanjiro bertemu dengan Agatsuma Zenitsu yang merupakan teman angkatannya yang lulus bersamanya di seleksi terakhir. Zenitsu merupakan sosok pembasmi iblis yang penakut dan cengeng. Tapi di balik itu, dia tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan yang cukup kuat. Selain itu, dia memiliki pendengaran yang tajam. Zenitsu dan Tanjiro pun melakukan perjalanan bersama ke arah tenggara. Mereka sampai di sebuah rumah. Di sana mereka bertarung melawan iblis yang menggunakan gendang. Dengan kemampuan seni darah iblis, dia dapat mengubah bentuk susunan ruangan rumah dan menyerang lawannya hanya dengan membunyikan gendangnya. Di sana Tanjiro dan Zenitsu sempat terpisah, tapi pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan iblis itu. Zenitsu juga sempat menunjukkan kemampuannya dengan jurus pernapasan petirnya. Ketika Zenitsu pingsan, ia berubah menjadi jauh lebih baik dan dapat melawan musuhnya. Di sana mereka juga bertemu dengan Inosuke. Inosuke adalah pemburu iblis yang memakai topeng babi hutan. Inosuke memiliki indera sentuhan dan refleks yang gila-gilaan, dan dia tidak sabaran dalam pertarungan. Setelah itu Inosuke sedikit terlibat perkelahian dengan Tanjiro karena Tanjiro membawa Nezuko yang merupakan iblis. Setelah bertengkar, mereka pun bertiga akhirnya dapat berteman dan melanjutkan misi selanjutnya bersama. Misi selanjutnya adalah ke Gunung Natagumo, di mana di sana adalah banyak pemburu iblis yang telah dikalahkan oleh satu keluarga iblis laba-laba, di mana salah satunya adalah anggota dari iblis bulan. Iblis bulan adalah iblis terkuat yang dipilih oleh Muzan untuk menjalankan segala tugas dan perintahnya. Iblis ini memiliki ciri khas yaitu 2 ukiran di bawah matanya atau tubuhnya. Di tempat lain, Ubu Yashiki, pemimpin pemburu iblis, sudah mendengar kabar bahwa banyak anggota yang dikalahkan oleh iblis laba-laba, sehingga dia mengirimkan 2 pilar yaitu Giyu dan Shinobu sebagai bala bantuan, di mana pilar atau Hashira adalah 9 pendekar pedang terkuat di pasukan pemburu iblis. Gelar pilar akan diberikan kepada pemburu iblis yang berhasil membunuh minimal 50 iblis atau membunuh salah satu anggota dari iblis bulan. Sebelum para pilar sampai di Gunung Natagumo, Tanjiro dan teman-temannya sudah bertarung habis-habisan dan Tanjiro berhasil mengalahkan salah satu iblis dibantu oleh Inosuke. Inosuke, issoni tatakao! Shino kata! Kanten no jiu. Zenitsu yang sempat tertinggal karena penakut saat berusaha menyusul malah bertemu dengan salah satu iblis laba-laba yang menggunakan racun. Ia mengalami pertarungan hidup dan mati dan akhirnya dapat mengalahkan iblis itu, tetapi dia terkena racun dan tak bisa bergerak. Tanjiro dan Inosuke sempat terpisah saat melawan iblis lainnya. Inosuke hampir mati saat melawan salah satu iblis, dan Giyu datang dan menebas iblis itu dengan sangat mudah.
Selain itu, Shinobu segera menyelamatkan Zenitsu dan teman-teman pemburu iblis lainnya yang terluka. Tanjiro berhadapan dengan salah satu iblis bulan yang sangat kuat bernama Rui. Di sana Nezuko juga ikut membantu tetapi terluka parah. Tanjiro sangat tertekan karena perbedaan kekuatan yang sangat besar hingga pedangnya patah. Saat kepepet, Tanjiro berhasil menggunakan jurus yang diajarkan ayahnya, yaitu tarian Dewa Api Kagura yang digabungkan dengan jurus darah iblis Nezuko yang tiba-tiba bangkit. Tapi sayangnya tetap saja gagal, dan saat dia hampir mati, Giyu segera datang dan menolong. Tomioka, Giyu, dan Shinobu terlibat sedikit perkelahian karena Giyu melindungi Nezuko yang akan diserang oleh Shinobu. Tetapi mereka segera dipanggil ke markas oleh pimpinan Ubuyashiki bersama dengan Nezuko dan Tanjiro. Sesampainya di markas besar, Tanjiro segera diadili di depan 9 pilar dan pimpinan mereka Ubuyashiki. Sanemi Shinazugawa, pilar angin, adalah salah satu yang menentang keras Nezuko dibiarkan hidup dibandingkan yang lain. Tetapi pimpinan mereka mau menerima keberadaan Nezuko sebagai iblis yang membantu Tanjiro dalam pertarungan. Tanjiro pun segera dibawa ke tempat pengobatan. Di sana ada Suyuri Kanao, yaitu murid dari Shinobu dan merupakan teman satu angkatan dengan Tanjiro dan Zenitsu saat seleksi terakhir. Selama masa pemulihan, Tanjiro dan teman-temannya juga berlatih bersama Kanao dan lainnya. Setelah mereka pulih dan bertambah kuat, Hana Nezuka datang mengantarkan pedang baru kepada Tanjiro. Mereka bertiga pun mendapatkan misi baru dari Gagak, di mana mereka harus ke barat menyelidiki kereta api Mugen yang sudah kehilangan 40 penumpang akibat iblis. Mereka segera berangkat dan menaiki kereta api itu, di mana mereka akan memulai petualangan baru dan bertarung melawan para iblis. Gimana teman-teman? Sekian cerita Kimetsu no Yaiba Season 1. Jika penasaran kelanjutannya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. See you to the next video. Bye-bye.